Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Semoga masih tetap mempunyai harapan akan pertolongan Tuhan dan hari esok yang lebih baik. Kiranya yang sakit segera sembuh, bagi yang ekonomi memburuk segera mendapatkan rezeki, dan anak-anak yang rindu bermain dengan teman-teman di sekolah harap bersabar dulu. Kami sampaikan beberapa hal sebagai warta gereja pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, majelis dan jemaat GKJ Karangnongko mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi saudara-saudara kami umat muslim. Semoga hari raya ini kembali fitri dan makin memperkuat persaudaraan walaupun dalam masa pandemi ini. Yang kedua, kami sampaikan bahwa per tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei akan hadir bahan persekutuan doa masa Pentakosta dengan tema mengalir bersama Roh Kudus. Dan untuk sementara bahan katekisasi harian akan diliburkan dengan pelaksanaan persembahan di blog sesuai dengan jadwal katekisasi. Yang ketiga, untuk ibadah tanggal 31 Mei 2020 kita masih live streaming dengan berbahasa Jawa dan sebagai Hari Raya Pentakosta. Yang keempat, pelayanan pernikahan Saudara Dwi Laksono Agung Prasetyo Jati dan juga dengan Saudari Ambar Sito Jati akan dilayankan pada jam 9 waktu Indonesia Barat di Gereja Blimbing dengan tetap memakai protokol kesehatan dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sesuai dengan edaran Kemenak dan Polri. Maka ibadah ini dibatasi maksimal 15 sampai 20 orang. Di dalamnya keluarga inti dan majelis di Gereja Blimbing. Selanjutnya yang kelima, selamat bagi anak-anak yang lulus dan juga selamat belajar bagi yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sebagai warta gereja, dan akan ada versi online. Maka marilah kita mulai ibadah ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 457, akan kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ya Tuhan tiap jam. Sejahtera
Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Mari kita bersama-sama merasakan kehidupan yang saat ini bagai angin ribut yang menyerang, dan bagaimana kita bertahan dalam kehidupan seperti ini dengan bersandar kepada Tuhan. Kidung Jemaat 30A 1 dan 2, angin ribut menyerang. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar bacaan leksionari yang pada saat ini khusus saya ambilkan dari bacaan Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Berfirmanlah, di masa bahagia ketika saudara kami merayakan Idul Fitri, kami akan mendengar sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin.
Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11 merupakan bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memperlihatkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berbahagia karena masih diperkenan untuk mendengar sabdanya dalam peribadahan saat ini. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, kenal belum tentu memiliki relasi atau hubungan yang baik. Misal, saya kenal dengan Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani, yang kemarin-kemarin menjadi tren oleh karena persoalan tertentu. Tetapi saya tidak mempunyai relasi atau hubungan yang baik dengan beliau. Saya hanya punya tautan di Twitternya beliau, tetapi saya tidak memiliki nomor WA. Bahkan saya bertamu di rumah dinas Bupati Klaten pun tidak pernah. Mungkin hanya mimpi saya saja ketika saya benar-benar berada di rumah dinas Bupati atas undangan khusus beliau. Juga anak-anak barangkali kenal dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kenal dengan teman-temannya, tetapi belum tentu memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik dengan Bapak dan Ibu guru ataupun teman-teman dari anak-anakku sekalian. Pada masa ini baru dirasakan di mana sudah sekian waktu tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman, ada kerinduan. Relasi yang sudah dibangun di masa sekolah seolah-olah menumbuhkan kerinduan sendiri. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kalau ditanya apakah kenal dengan tokoh Alkitab Abraham? Kenal. Apakah kenal dengan Yesus? Kenal. Tetapi apakah kita memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Abraham ataupun dengan Yesus?
Itu pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu dan saudara dan anak-anak. Mari kita mulai menanyakan kepada diri kita dengan melihat bagaimana relasi yang baik dibangun, di mana kita melihat relasi antara Yesus dan para murid begitu luar biasanya dibangun dalam waktu 3,5 tahun. Sehingga Yesus berkata, mereka adalah aku adalah mereka, dan mereka adalah satu di dalam Bapa. Relasi yang sangat luar biasa, yang berdarah-darah yang dibangun selama hampir 3,5 tahun. Mari kita melihat sisi dari relasi ini menurut surat Yohanes pasal 1 ayat 4, Yohanes 1 pasal 4 ayat 20, di mana relasi manusia diidentikan dengan relasi Allah. Di bagaimana saya mengasihi saudaraku yang kelihatan, tetapi mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bila dalam hati kita ada rasa tidak suka, antipati, bahkan membenci seseorang di tengah kehidupan kita, maka ada pertanyaan, ada sesuatu juga relasi Bapak Ibu dengan Tuhan. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu masih punya rasa benci, serik dengan tetangga, dengan siapapun, maka dipastikan ada masalah di dalam relasi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita membangun relasi yang baik? Yang pertama, komunikasi dua arah. Hubungan yang baik akan berjalan bila ada saling memahami, saling untuk mendengar. Mendengar lebih baik daripada berbicara. Dalam kehidupan budaya Jawa ada ungkah-ungkuh, umumnya yang punya kedudukan kaulo alit. Ketika sowan yai itu lebih banyak diam, kendel, mendengarkan apa yang dikatakan oleh yai tersebut. Nah, apa yang terjadi dalam doa, Bapak Ibu? Dalam doa, justru kedudukan Allah yang lebih tinggi dan kedudukan kita sebagai kaulo alit, tapi kenyataannya kita justru banyak bicara. Kita tidak pernah memberikan waktu kepada Tuhan untuk ngendiko. Ini terbalik. Jadi di kehidupan sehari-hari ketika kita bertamu pada orang yang lebih tua, kita menentukan untuk lebih banyak mendengar. Tetapi dalam doa justru Tuhan yang lebih tua, lebih berkuasa, kita ajak untuk lebih banyak mendengar. Mari kita ubah sikap dan cara hidup kita dalam doa untuk lebih banyak mendengar dalam keheningan hati. Dan itu dilakukan secara ajak atau tetap, atau kontinu. Yang kedua, dalam sebuah hubungan relasi kita perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan karakter atau perilaku sehari-hari. Bukan untuk ngerasani atau bukan untuk mencap. Bapak Ibu biasanya melakukan tindakan ini investigasi, semacam silet, infotainment itu biasanya hanya untuk mencari salah, mencari kekurangan dari orang tersebut, lalu memberitakan ke banyak penjuru. Tetapi di sini kita menginvestigasi, mencari dalam kerangka belajar untuk lebih baik dan untuk lebih mengenal lebih dalam. Hal itu pula dapat dilakukan dengan cara belajar tentang Allah dari Alkitab. Dari kehidupan penyataan Allah secara umum di kehidupan kita, di semesta ini. Sebagai contoh, pandemi ini adalah bagian dari kita untuk belajar mengenal Allah lebih sungguh, lebih dalam melalui pengalaman nyata sehari-hari. Bagaimana kasih Allah, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita juga mengasihi sesama kita. Yang ketiga, tresno, cinta. Tanpa dasar cinta yang menjiwai hati dan pikiran kita,
maka relasi kita tidak akan awet. Relasi ini disebut relasi transaksional. Hanya ketika butuh, hanya ketika memerlukan, karena itu terjadi. Jadi jiwai dan semangati hati dan pikiran kita ketika kita berhubungan dengan Tuhan dan sesama dengan dasar kasih. Maka hubungan ini tidak akan putus nyambung. Tahu sifat jelek seseorang, umumnya kita akan menjauh. Ketika tahu bahwa sakit yang kita derita dari Tuhan, kita berhenti berdoa. Maunya menerima yang baik, maunya menerima yang indah, yang buruk, ogah, wegah. Inilah ujian kita, membangun relasi yang baik dengan dasar kasih, dengan dasar cinta. Yang terakhir, pada kenyataan hubungan kita membutuhkan kerendahan hati, ketulusan, dan pengampunan terus-menerus di masa pasang surut relasi kita dengan sesama. Demikian pula dengan Tuhan. Hal ini bagaikan gula atau garam dalam masakan. Sikap ini menjadi penting bagi kita dan tidak boleh ditinggalkan dalam membangun relasi, KKP, kerendahan hati, ketulusan, dan pengampunan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Kita hening sejenak. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, kadang terasa lelah. Sekian waktu kami berdoa supaya pandemi ini berakhir, tetapi ternyata masih demikian kenyataannya. Kayaknya kami membangun hubungan kami dengan Engkau, bukan hanya karena kebutuhan pandemi ini selesai, ingin melihat yang baik, ingin melihat yang indah, tetapi juga menikmati bagian dari penderitaan ini, dibangun atas dasar kasih, cinta kasih Tuhan. Kau gerakan orang-orang yang ahli untuk segera menemukan vaksin, supaya anak-anak kami, generasi yang akan datang yang belum terpapar, akan dapat melanjutkan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Menyerahkan pemerintah dan bangsa kami, tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, cleaning service, laborat yang tentu juga tidak mudah, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Pada saat kenyataan ini, di mana pemerintah melonggarkan pergerakan masyarakat, justru ini makin membuat rasa lelah bagi tenaga medis di rumah-rumah sakit dan di puskesmas. Kuatkan kami dan berikan kami semangat melalui doa yang terus hadir setiap saat bagi mereka. Kami juga berdoa supaya kesehatan kami Engkau jagai. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, supaya kembali dapat berkarya, menikmati berkat Tuhan. Tetapi juga menikmati rasa sakit ini dalam rasa syukur kepada Tuhan. Juga rezeki yang mungkin saat ini mengalami dampak yang luar biasa. Izinkan kami juga mensyukuri, menikmati, bukan hanya ketika rezeki kami berlimpah, tapi ketika rezeki kami memang sangat-sangat susah. Kami berdoa untuk pendidikan dan masa depan anak-anak kami yang harus bersekolah di rumah, KBM secara daring, Bapak dan Ibu guru, kami semua, supaya anak-anak kami mampu meneruskan cita-cita dan masa depan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Tuhan, di tengah pandemi ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengaturkan syukur kami, baik kami yang menerima THR, baik kami yang menerima bingkisan, ataupun yang tidak menerima apapun. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Ampuni kami Kristus, berkati kami, jauhkan kami dari yang jahat. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan di ibadah pada saat ini. Yang kita dasari dari sabda Tuhan dari kitab 1 Tawarik bab 29 ayat 13 sampai 14. 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian Bapak Ibu, mari persembahan kita kumpulkan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 344 bait pertama dan kedua, ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara, sama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, saya undang untuk bangkit berdiri untuk memperbaharui pengakuan iman rasuli berdasarkan Kidung Jemaat 280, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku percaya dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari
dan menang, naik ke surga dalam tenang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita undur ke dalam kehidupan kita dan juga bersama-sama dengan saudara tetangga yang saat ini berlebaran dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Yesus memanggil KJ 355 1 dan 2.